Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh, para as-saimin, as-saimat rahimakumullah. Pagi ini adalah pagi Rabu yang sebagaimana biasanya kajian kita adalah tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an, yang mana kita masih di dalam surah Al-Kahfi. Pagi ini insyaallah kita menjelaskan ayat 71 sampai 76. Bapak Ibu yang bisa membaca, baca. Kalau tidak, cukup menyimak saja. Mari kita baca terlebih dahulu ayat 71 ini. Membaca Al-Quran itu berkah, mentadabburinya berkah, menghayatinya, apalagi mengamalkannya dan juga mendengarkannya. Jadi baca, dengar, baca, tadabburi, hayati, amalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا صدق الله العظيم. Bapak Ibu sekalian, kita berada pada ayat 71 dari surah Al-Kahfi, yang mana kenapa kita memilih surah Al-Kahfi setelah kita menafsirkan surat Yasin. Nah, surah Al-Kahfi ini adalah salah satu surat yang dianjurkan kita membacanya, khususnya setiap hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi ini setiap hari Jumat. Oleh karena itu, setiap kita membacanya
lebih baik kita ketika membaca memahami apa yang terkandung, makna yang terkandung di dalamnya. Walaupun tidak semua makna, tetapi memahami sedikit minimal apa yang terkandung di dalam ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ini. Kita dari awal surah Al-Kahfi sudah menjelaskan apa isinya, apa sebab turunnya. Di dalam surah Al-Kahfi ini terdapat beberapa kisah, yang mana kisah itu dijelaskan Allah dalam surat ini adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dan ada hubungan kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Ada beberapa surat yang kita disuruh membacanya hari Jumat. Di antaranya adalah surat Sajdah, dan itu dibaca subuh. Setelah pertama di rakaat pertama setelah Fatihah surah Sajdah. Kemudian yang kedua, kita setiap pagi Jumat disuruh membaca, itu imam dalam salat subuh, surat Al-Insan. Kemudian kita dianjurkan hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi. Apa hubungannya? Ini punya hubungan. Pertama sekali, kenapa hari Jumat? Kenapa tak hari Kamis? Maka para ulama menganalisa, karena surat Sajdah ini dan juga surat Al-Insan berbicara tentang hakikat manusia dan hakikat hidup manusia. Menjawab 3 pertanyaan besar dalam kehidupan manusia ini. Kalau seandainya manusia salah menjawab itu dan salah meyakini, salah arah hidupnya dan tidak menentu hidup ini mau apa, maka dia berada di persimpangan, yang mana persimpangan itu banyak sekali dan dia kebingungan jalan yang mana, simpang yang mana yang harus dia jalani. Jadi surat Sajdah dengan surat Al-Insan. Apa 3 pertanyaan? Manusia ini ya kita punya akal. Tapi kalau hewan-hewan tidak tanya dia, karena tidak ada akalnya. Maka kerbau tidak nanya dia, dari mana dia? Sebenarnya dia hidup ini dari mana? Kemudian dia ke dunia ini mau apa? Kemudian setelah di dunia ini mau kemana? Kalau kerbau, kambing kan tidak nanya dia. Tapi manusia, Allah berikan akal, dan dia punya risalah, dan dia punya amanah yang Allah amanahkan di muka bumi ini. Allah berikan segala berbagai banyak kenikmatan di muka bumi ini supaya apa? Sebagai fasilitas manusia untuk mengemban amanah. Maka jangan disia-siakan amanah itu. Maka manusia harus mengerti dari mana dia datang dari mana, kemudian dihadirkan ke muka bumi ini untuk apa, kemudian akan berakhir kemana, ke perjalanan hidup. Bagaimana menjawabnya itu? Kalau akal manusia yang diberikan menjawabnya, maka akan macam-macam jawaban. Itulah sebabnya ada orang yang mengatakan, saya hadir ke dunia ini begini saja, spontanitas saja, alami saja. Tak ada yang dia tidak mengakui adanya pencipta. Tapi dia tidak bisa tidak mengaku. Kenapa? Karena keyakinan dengan adanya pencipta, sang pencipta itu, pertama adalah Allah sudah stempelkan pada fitrah manusia yang tidak bisa diingkarinya. Maka orang yang mengingkari adanya pencipta berarti dia mengingkari nuraninya sendiri. Orang seperti itu menenggelamkan sudah nuraninya. Maka Allah membuktikan di dalam Al-Quran bagaimana fitrah manusia itu muncul kalau dia sudah kepepet. Kalau sudah kepepet muncul aslinya, ya kan? Maka manusia itu kalau ingin tahu aslinya, kepepetkan dia, tahulah aslinya. Maka asli manusia itu bagaimana dengan Tuhan? Lihat kalau dia kepepet. Umpamanya apa? Dia berjalan. Dalam Al-Quran itu kalau seandainya berlayar di dalam perahu, tiba-tiba nanti digoncang oleh angin topan,
kemudian angin ribut, kemudian goyang, gelombang ombak, kemudian hampir lagi dan sudah masuk air ke perahu goyang. Kira-kira manusia ketika itu panggil siapa? Hah? Walaupun dia komunis, muncul dalam sanubarinya ini, nuraninya, ada sebuah kekuatan yang bisa menolong dia. Sebagian mereka mungkin menyebut nama Tuhan, sebagian mereka menyebut, yang penting dia punya keyakinan ada sesuatu kekuatan besar. Baru mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah diselamatkan di darat, tenang hidupnya, balik lagi kafir dia. Oleh manusia. Ketika krisis, berdoa semua, istighasah apa, udah senang, berbuat maksiat lagi semena-mena. Itu sifat manusia yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Maka itu adalah fitrah. Maka dari mana kita? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sajdah menjelaskan, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian di dalam surah Al-Insan juga hakikat manusia. Dari mana? Maka Allah katakan, hal ata 'alal insani hinun minad dari lam yakun syai'an madhkura. Lupakah manusia bahwa dia sebelum ada di muka bumi ini, dia adalah sesuatu yang tidak ada. Bukti dia tidak ada, tak pernah disebut-sebut oleh orang. Maka kita sebelum lahir ke dunia, ada orang menyebut-nyebut kita, tidak ada. Bagaimana disebut-sebut? Dia belum ada, barang yang tidak ada. Maka semua kita dulu ini adalah, sebelum kita lahir kan tidak ada kita. Itu yang Allah tekankan dalam surah Al-Insan. Kalian dulu tidak ada. Lalu kalian tahu siapa yang mengadakan kalian ke muka bumi ini? Inna khalaqnal insana. Ingat, kamilah yang telah menciptakan kamu. Kemudian Allah jelaskan proses penciptaan kita. Dan proses itu tak bisa kita ingkari sedikit pun. Karena Allah membeberkan fakta-fakta, yang mana fakta-fakta itu manusia sekeras kepala pun tak mungkin dia membantahnya. Apa kata Allah? Inna khalaqnal insana min nutfatin. Kamilah yang telah menciptakan manusia itu. Dari mana kami ciptakan? Kami jadikan bahan penciptaan mereka setetes air. Kalau di dalam surah At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Kumpulkan manusia di dunia ini sekarang, ada yang bisa mengingkari bahwa dia diciptakan dari setetes air? Ada yang sanggup orang Minang mengatakan saya keluar dari Sungai Kampar? Semuanya keluar setetes air, yang keluar dari kemaluan. La ilaha illallah. Ada yang tidak keluar dari kemaluan ini? Itu sombong apa pula? Astagfirullahaladzim. Keluar dari kemaluan, masuk ke kemaluan. Setelah itu Allah simpan di dalam rahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Maka Allah kata setetes air mani, kemudian kami campur dengan opung. Ada yang bisa mengingkari fakta Al-Quran? Dan itu 1500 tahun yang lalu, sebelum ada ilmu-ilmu sekarang berkembang yang kita lihat sekarang. Allah sudah menjelaskan fakta yang luar biasa. Di dalam surah Al-Mu'minun, Allah menjelaskan fase-fase penciptaan manusia yang banyak membuat orang-orang ahli, dokter-dokter kandungan masuk Islam. Karena melihat fakta itu luar biasa aneh. Tidak mungkin Rasulullah 1500 tahun, kalau itu bukan wahyu, bisa menjelaskannya persis dengan penemuan kesimpulan sains sekarang. Dan itu baru bisa ditemukan dengan alat-alat yang canggih. Eksperimen-eksperimen yang memakan waktu yang begitu lama. Kok Rasulullah, dia ummi, tak pandai membaca, tak pandai menulis, tak berguru, kok bisa menyampaikannya? Dari mana? Bahkan dengan alat-alat yang canggih saja sekarang susah ditemukan. Dengan segala jerih payah baru disimpulkan, baru ditemukan. Tapi Al-Quran memberikan fakta yang luar biasa. Maka mereka yakin tak mungkin Muhammad, sehebat apapun manusia, secanggih, kalau manusia tak mungkin. Maka langsung mereka dengan akalnya, ini pasti wahyu dari masuk Islam.
Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini jangan dilepaskan. Maka baca dengan tadabbur. Rugi kita. Orang-orang yang kafir saja menjadi Islam karena Al-Quran. Maka kalau hati kita kasar, hidup ini gersang, baca Quran, kan jadi lembut. Umar bin Khattab begitu keras hatinya, pengen membunuh orang aja dia yang musuh Islam ketika itu, mengancam dengan pedangnya. Tapi ketika dia ingin mengancam, mendengar bacaan Al-Quran, langsung luntur hati yang keras, menjadi lembut dan masuk Islam dia. Nah, sekarang apa pengaruh Al-Quran terhadap hati kita? Sudahkah bisa Quran melembutkan hati kita? Sudahkah Quran menghibur hati kita yang risau? Sudahkah Quran menghilangkan kekhawatiran dalam hati kita dalam menghadapi berbagai masalah permasalahan kehidupan ini? Sekarang Bapak Ibu, sejauh mana Quran bermanfaat untuk kehidupan kita? Maka rugi kita. Ini Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, ini namanya oleh Allah Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dinamakan disebut. Jadi rahasianya sebenarnya puasa ini, kata para ulama, kita puasa ini kenapa? Karena Ramadannya, atau ada rahasia di balik Ramadan? Maka Ramadan ini adalah bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Maka dengan diturunkannya Al-Quran di Ramadan ini, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan istimewa. Maka setiap Allah menyebut Ramadan, Allah menyebut Quran. Maka antara Ramadan dengan Quran itu tidak bisa dipisahkan. Maka di dalam Al-Quran, bulan Ramadan diturunkan di situ Al-Quran. Jadi mulianya Ramadan ini karena Al-Quran. Karena ulama menyimpulkan Bapak Ibu, apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran itu pasti menjadi mulia. Maka kalau kita mau menjadi mulia hidup di dunia ini, kalau tidak ada sentuhan dengan Quran, jangan diharapkan. Maka coba, pertama sekali tempat yang paling mulia Lauhul Mahfuz. Itu adalah tempat di situ tersimpan Al-Quran. Kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan Allah Quran itu ke langit dunia, Baitul Izzah namanya. Di satu tempat namanya Baitul Izzah di langit dunia. Dan itu diturunkan oleh Allah di satu malam. Dan malam diturunkannya Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia itu Allah jadikan malam yang paling mulia. Maka itulah sebut malam Lailatul Qadar. Maka itulah makna inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran itu di malam Lailatul Qadar. Artinya malam turunnya Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Allah jadikan malam itu malam istimewa. Kemudian malaikat yang membawakan Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia kepada Rasulullah, menjadi malaikat yang paling mulia, pemimpin para malaikat. Siapa? Yaitu Jibril. Kemudian dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah SAW. Itu diturunkan memakan waktu selama 23 tahun. 23 tahun lamanya turunnya Al-Quran. Tapi itu diturunkan berangsur-angsur dari langit dunia kepada Rasulullah. Siapa yang menurunkannya? Malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril, kemudian pertama Al-Quran itu diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah, itu juga di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini menjadi istimewa karena Allah pilih sebagai bulan yang diturunkan kitab suci yang paling mulia, sehingga bulan itu menjadi bulan paling istimewa. Maka di sini ketika kita bulan Ramadan disuruh kita puasa. Jangan kalian makan selama Ramadan. Ini bulan Quran ini. Maka siang jangan makan. Jangan minum. Jangan dekati istri. Supaya apa? Supaya tidak makan, tidak minum, tidak mendekati istri, supaya fokus waktu kita untuk Al-Quran. Karena alasan Bapak Ibu tak baca Quran selama ini sibuk makan, sibuk minum. Kadang-kadang anak-anak muda kita di kafe, mulai dari maghrib dia duduk lagi sampai menjelang subuh. Yang diminum cuma 1 gelas, tapi waktunya habis. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka sekarang kita dilarang, tak boleh makan, tak boleh kamu minum, tak boleh.
Kadang-kadang orang sibuk, waktunya apa? Karena selalu dipanggil istri. Sini bang, sekarang tak boleh dipanggil-panggil lagi. Tak boleh mendekati istri. Supaya apa sebenarnya? Apa rahasianya kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang apa? Rahasianya supaya fokus dengan Al-Quran. Bukan seperti Bapak Ibu wukuf di padang Arafah. Kata ulama, kenapa Rasulullah SAW mencontohkan ketika wukuf di padang Arafah menjamak solat zuhur dan asar, dan jamaknya jamak takdim serta qasar di awal. Kenapa tidak waktu asar? Padahal kan duduk saja itu, tidak kemana-mana. Kenapa harus dijamak zuhur? Kenapa tidak dikatakan zuhur waktu zuhur, asar waktu asar, dan itu solat? Kenapa? Karena amal yang paling afdal ketika wukuf di padang Arafah itu adalah zikir. Zikir. Maka zikir yang dibaca oleh Rasulullah paling banyak ketika wukuf di padang Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi supaya dia fokus, maka kalau makan itu sebelum zuhur, setelah solat zuhur dan asar dijamak takdim serta qasar, setelah itu fokus berzikir sampai terbenam matahari. Maka begitu juga Ramadan ini, dilarang kita makan, dilarang minum, dilarang mendekati istri, supaya selama siang itu Quran terus, Quran terus. Bahkan dengan Quran bukan saja siangnya, tetapi malam. Maka setelah berbuka salat maghrib, jangan tidur, siap-siap pergi ke masjid. Salat isya berjamaah, setelah itu untuk qiyamul lail. Qiyamul lail itu salat tarawih. Apa salah satu hakikat salat tarawih? Hakikat salat tarawih di samping itu salat adalah membacakan, melantunkan Al-Quran di dalam salat tarawih. Kemudian para jemaah semua mendengarkan Al-Quran, karena tadi siang sibuk membaca, nanti malam mendengarkan dari seorang imam yang suaranya merdu dan hafiz Al-Quran. Oleh karena itu, tarawih itu sebenarnya adalah salah satu media bagaimana jemaah umat Islam mendengarkan Al-Quran dengan telinganya, satu kali khatam minimal selama Ramadan itu. Maka setiap malam itu minimal 1 juz. Sebenarnya tarawih itu bagusnya 1 juz setiap malam. Sehingga apa? 1 juz setiap malam, malam ke-30 tamat. Sehingga apa? Jemaah bahagia. Allahu Akbar, karena bulan Al-Quran. Maka ini pesta, ini bulan ini adalah pesta Al-Quran sebenarnya. Maka setiap tahun kita kembalikan kebahagiaan, kegembiraan kita menyambut kedatangan Al-Quran. Itu sebenarnya. Maka kalau ada umpamanya trofi yang sangat berharga untuk daerah kita ini, umpamanya Kabupaten Kampar dijadikan kabupaten seperti ini, kemudian diberikan oleh dunia ini sebagai piala. Mungkin bulannya bulan ini apa? Mungkin bulan itu selalu diperingati menjadi hari, dan macam-macam acara dibuat, acara ini menyambut. Padahal trofi itu sudah pada tahun, mungkin sudah puluhan tahun yang lalu, tetapi kenapa diperbaharui? Begitulah. Apalagi Al-Quran, karena adalah sesuatu yang sangat punya momentum dalam kehidupan manusia sampai hari kiamat. Berarti ini hakikatnya bulan Al-Quran, Bapak Ibu. Maka kita disuruh lapar itu untuk supaya baca Quran. Jadi malamnya itu kita sholat tarawih mendengar dari imam. Nah, kita kadang-kadang kan gitu, panjang sedikit bubar lagi sholat tarawihnya. Itu jadi masalah. Seharusnya jemaah itu marah sama imam. Kami pengen mendengar Quran 1 kali khatam. Maka kalau saya tanya jemaahnya, mungkin ada bapak hidup 60 tahun sudah, mungkin ada hampir 67. Siapa di antara bapak ibu yang sudah mendengar Quran dengan telinganya dari awal sampai akhir, sampai sekarang ini? Mungkin tidak ada yang hadir ini ya. Mendengar ya. Kalau membaca mungkin sering bapak khatam ya nak. Tapi kalau mendengar dari mulut seorang alim, seorang qari yang diakui qiraahnya, tilawahnya, dan kita mendengar apalagi dengan penghayatan, mungkin di antara kita ini belum ada ini. Maka sebenarnya medianya apa? Ramadan. Di mana? Di tarawih. Nah, maka kalau sudah, maka jangan mau cepat-cepat pulang saja. Saya kepengen saya praktekkan di sini 1 juz. 1 juz kita undang nanti imam yang hafiz, suaranya merdu. Kalau jemaah siap kita buat supaya
Supaya kita mendengar Quran itu satu kali khatam. Maka di dunia ini yang saya tahu ya, kalau selain Indonesia ini, atau Asia Tenggara, di mana-mana orang tarawih itu mengkhatamkan Al-Quran. Itulah sebabnya salat tarawih itu ada yang 8, ada yang 20. Terus sebenarnya masalah bilangan tarawih itu tidak ada masalah. Yang penting mau 8 mau 20 satu juz semalam minimal. Mau 8 mau 11 yang penting khatam Al-Quran. Itu sebenarnya yang menjadi apa kan? Nah, kalau kita buat 8 tarawihnya, maka lama berdirinya karena satu juz. Maka kalau Quran cetakan Madinah itu kan 20 halaman. Kalau dia 20 halaman, kemudian 8 rakaat dibaca 20 halaman 8 rakaat, maka sekali berdiri sekitar 2 halaman setengah. Lebih kurang. Jangan dibayangkan, tapi bayangkan nikmatnya mendengarkan Al-Quran. Maka wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Untuk mendapat rahmat, dengarkan Quran. Simak Al-Quran itu dengan telinga, hati, pikiran. Maka fastami'u lahu. Apa janji Allah? La'allakum turhamun. Pasti kamu akan mendapat limpahan rahmat dengan mendengarkan Al-Quran itu. Maka sudah solat, mendengarkan Al-Quran, berlipat-lipat pahala solat tarawih itu. Sudah solat, rukuknya, sujudnya, berdirinya, semua gerakan solat itu luar biasa. Setelah itu apa? Kita mendengar Al-Quran. Allah rugi kita sebenarnya. Kemudian juga setelah kita tarawih, tidak pula kita pulang. Kalau bagusnya apa setelah tarawih tadarus? Berkumpul kita. Tadarus itu apa? Duduk bersama baca Quran. Tadarus itu adalah contoh dari Rasulullah dengan Jibril. Maka kebiasaan Rasulullah setiap Ramadan beliau tadarus dengan malaikat Jibril. Tadarus Al-Quran. Karena Jibril menurunkan kepada Rasulullah Al-Quran itu setiap tahun kan beransur-ansur bertahap-tahap. Maka setiap tahun itu tadarus. Apa Quran yang turun tahun ini? Itu diulang kembali di bulan Ramadan. Di Madinah itu Bapak Ibu di Masjid Nabawi, kalau Bapak Ibu pergi umrah, ini salah satu amalan yang sangat disunatkan, yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini umrah. Maka siapa yang punya uang, jangan lupa umrah. Ini amal yang paling afdal di bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang umrah di bulan Ramadan, bayangan pahalanya kata Rasulullah adalah sama dengan pahala haji umrah Ramadan. Dan bukan hanya pahala haji sebarangan, pahala haji bersamaku kata Rasulullah. Jadi kalau Bapak ingin mendapat pahala haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya? Umrah di bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan salah satu amal yang paling afdal bulan Ramadan ini adalah umrah. Maka kembali Bapak Ibu sekalian kita kepada tadarus tadi. Jadi siangnya kita tidak makan, tidak minum untuk baca Quran, malamnya kita salat tarawih untuk mendengarkan Al-Quran. Dan sekarang ini Bapak Ibu sudah ada tarawih, yang mana tarawih itu satu khatam Al-Quran. Dan kalau saya melihat di negara seperti di Mesir itu ada beberapa masjid, itu tarawihnya satu khatam, tamat Quran semalam, setiap malam. Jadi mulai setelah Isya sampai jam 4 subuh sahur langsung. Dan itu biasanya diikuti oleh para hafiz. Karena mereka samping bergantian nanti mereka imam, setelah itu jemaahnya semuanya para hafiz untuk mengulang hafalan Al-Quran. Kalau ada bapak-bapak yang hafal Al-Quran, bagusnya apa? Ikuti tarawih satu kali khatam semalam. Itu luar biasa. Dan di Indonesia saya mendengar, saya belum pernah hadir di salat tarawih itu, sudah ada kata satu kali khatam di Indonesia ini. Semalam satu kali khatam. Di mana itu? Di pesantren Temboro di Jawa Timur. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencoba tarawih satu kali khatam semalam, pergi ke pesantren sana, ikuti. Bapak Ibu sekalian, memang ini bulan Al-Quran. Asal itu tadarus. Tadarus itu artinya apa? Maka Jibril di Madinah itu ada sebuah pintu dekat rumah Nabi, itu namanya pintu Jibril. Kenapa dinamakan pintu Jibril? Karena Jibril setiap malam Ramadan datang kepada Rasulullah untuk tadarus, lewat dari situ. Maka dibuatlah pintu Jibril namanya.
Maka Rasulullah bagaimana tadarusnya? Jibril membaca, Rasulullah mendengar. Kemudian setelah itu apa? Rasulullah membaca, Jibril mendengar. Sehingga apa? Jibril pastikan satu huruf Al-Quran itu tak salah. Sehingga di malam terakhir, Ramadan terakhir Rasulullah, Quran sudah diturunkan semuanya. Kemudian di Ramadan terakhir, lebih gencar lagi Jibril datang kepada Rasulullah untuk mengulang. Maka di situ Bapak Ibu sekalian, Quran itu bertahap selama 23 tahun, tapi diturunkan bukan dengan susunannya, bukan dengan tertibnya dari Fatihah. Maka yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka nanti kalau ada ditanya kenapa kok enggak Iqra pertama Quran itu, malah Iqra di akhir. Kemudian juga surat Al-Mudassir setelah itu. Setelah itu surat Nun wal qalami wama yasturun. Jadi itu susunan Al-Quran yang perlu diturunkan. Tetapi kenapa susunannya mulai dari Alhamdulillah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa? Maka apa alasan ulama, penjelasan ulama? Kalau diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah bertahap selama 23 tahun. Pertama sekali untuk mengokohkan hati Rasulullah dan juga para sahabat untuk menghafalnya. Yang kedua, dia diturunkan itu untuk sesuai dengan peristiwa, kejadian, kemudian jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini jawaban untuk permasalahan kehidupan, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah bimbingan kehidupan, pedoman. Ini kasusnya, ini ayatnya, ini masalahnya, ini penyelesaiannya, ini. Maka Quran itu berangsur-angsur 23 tahun. Kemudian juga untuk mengokohkan, karena tidak mungkin ilmu itu Bapak Ibu diterima satu malam semua, satu keligus. Perlu bertahap supaya kokoh ilmu itu, dan diulang-ulang terus. Maka Quran itu supaya kokoh, maka namanya Quran. Apa itu arti Quran? Sesuatu yang selalu dibaca. Maka kalau sesuatu dibaca maka dia kokoh. Tapi coba Bapak baca sekali buku, setelah itu tinggalkan 40 tahun, kira-kira tahu lagi isinya? Tapi Quran jangan pernah dibiarkan, ditinggalkan. Maka ada orang, maka sahabat itu Bapak Ibu, ada yang mengkhatamkan Quran itu sekali, coba, setiap hari. Maka Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran kalau di Ramadan ini 60 kali. Siang khatam sekali, malam khatam sekali, 60 kali. Bayangkan Imam Syafi'i, bagaimana Quran di dalam dadanya itu. Mungkin Pak orang membaca begini itu 60 khatam, kecuali Quran itu sudah mapan di sininya. Maka Quran ini Bapak baca terus. Kita dengar, kita baca di mana-mana Quran. Allahu Akbar. Maka tadarus itu satu baca, satu dengar, satu baca, satu dengar. Nanti apa? Mungkin 1 juz semalam. Nanti yang membaca dibenarkan, kalau ada yang salah dibenarkan. Nanti gitu juga, kalau salah saudara kita benarkan. Sehingga apa? Dengan tadarus, yaitu membenarkan yang salah. Maka kalau bahasa kita sekarang tahsin namanya. Jadi bukan hanya jangan dibaca saja, enggak, tetapi didengarkan oleh yang lain. Yang mendengar itu mendapat rahmat, yang membaca satu huruf 10 pahala. Setelah itu apa? Meluruskan bacaan. Enggak bagus kalau kita ini ada kelompok-kelompok ada di sini. Bapak Ibu sekalian, maka hakikatnya Quran. Kemudian dimantapkan lagi, dipertegas lagi, intens dengan Al-Quran di 10 terakhir. Maka salah satu hikmah daripada amal i'tikaf, kenapa Rasulullah SAW i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, tidak keluar dari masjid. 24 jam dia dalam masjid, 10 hari terakhir. Maka Rasulullah SAW, maka ini adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Ramadan, 10 terakhir i'tikaf. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu dia melakukannya sampai akhir hayatnya. Apa hikmah, rahasia daripada i'tikaf? Supaya 24 jam bersama Al-Quran. Maka amalan yang paling afdal dalam i'tikaf, memegang Al-Quran terus 24 jam. Coba nanti Bapak i'tikaf besok 10 terakhir, pegang Quran terus. Kira-kira sehari itu siang malam berapa baca? Teslah, coba hidup ini, buat eksperimen dalam kehidupan kita, interaksi dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian,
Saya tadi mengingatkan, maka kenapa surat Al-Insan, surat Sajdah dibaca pagi? Karena pagi Jumat itu apa hubungannya dengan hakikat manusia? Dari mana manusia, untuk apa manusia, kemudian kemana berakhirnya manusia? Bapak Ibu, karena hari Jumat itu adalah momentum tentang manusia. Hari Jumat, jadi hari momentum manusia itu hari Jumat. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ada 5 keistimewaan hari Jumat, yang mana ini hubungannya dengan momentum manusia. Pertama sekali, manusia pertama yaitu Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Yang kedua, Nabi Adam setelah diciptakan dan dia diturunkan ke surga, ditaruh, ditempatkan di surga, itu juga pada hari Jumat. Kemudian setelah itu Adam mendapat hukuman supaya dia turunkan ke muka bumi ini, dikeluarkan dari surga, kemudian masuk ke surga dunia. Surga juga, tapi surga yang di sana abadi, surga yang di sini sementara semua. Maka seluruh kenikmatan di dunia ini sementara semua, tapi ada mini gitu, contoh kenikmatan. Maka ada banyak orang mengatakan, ya nikmati surga dunia, surga dunia. Maka kalau ada orang dapat duit banyak, nikmat, tapi sebentar, sudah begini-gini lagi, tidak bisa jalan lagi, tidak ada nikmatnya duit itu. Punya rumah besar, kalau sudah sakit-sakit, udah lumpuh, tak ada udah nikmatnya lagi. Pergi jalan-jalan, ya ketika jalan-jalan nikmat, pulang masuk angin, punggung yang pegal, lutut yang sakit, kemudian apa? Nanti pulang-pulang ke rumah sakit pula kadang-kadang. Tak ada nikmatnya sebentar. Beristri juga, berhubungan suami istri, nikmatnya berapa menit cuma. Setelah itu pusing, bagaimana cari makan, bagaimana cari nafkah. Nikmat sementara semua. La ilaha illallah. Makan kopi nak bertulang, kemudian lagi asam kode. Setelah makan naik kolesterol, naik gula, naik. Nikmat sebentar aja. Kenapa orang gila-gila dengan dunia? Itulah sebabnya jangan dunia. Maka dunia ini kalau pandai-pandai kita betul-betul menjalankan dunia ini sesuai dengan amanah Allah, itu yang akan membuat kita masuk surga yang abadi nanti. Maka surga itu besok tidak ada lagi, minta saja makanan, tidak ada di sana WC, tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar, tak ada masuk angin, tak ada lagi ibu rumah sakit, tak ada. Nikmati semuanya. Kemana manusia berakhir? Ada dalam surah Sajdah, ada dalam surah Al-Insan. Di dalam surah Al-Kahfi lebih fokus kepada apa yang akan dihadapi oleh manusia di muka bumi ini. Itu yang disebut dengan fitnah, cobaan-cobaan yang akan menggoda, membuat manusia kadang-kadang menyimpang dari amanah yang sebenarnya. Maka diceritakan surah Al-Kahfi itu kisah Ashabul Kahfi. Maka kisah Ashabul Kahfi ini itu adalah fitnah agama, yang mana pemuda-pemuda yang beriman di dalam istana, yang mana rajanya penyembah berhala memaksa semua rakyat yang itu berkeyakinan dengan akidahnya, tetapi ada anak-anak muda, orang-orang elit istana yang beriman, dan mereka menyembunyikan imannya. Ketika ketahuan iman mereka, mereka terancam, mereka mau dipenjara, mereka mau disakiti. Akhirnya apa? Karena sekarang agama mereka terfitnah, tak bisa beribadah, tak bisa mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dipaksa mereka untuk berbuat syirik. Maka mereka menyelamatkan akidah mereka. Maka mereka tinggalkan kehidupan istana yang begitu mewah. Padahal anak-anak muda itu yang 6-7 orang, 3 di sebelah kiri, yang 3 duduk di sebelah kiri raja, yang 3 duduk di sebelah kanan. Begitulah elit istana. Tetapi ketika terancam akidahnya, mereka tinggalkan seluruh jabatan, kemewahan istana. Karena apa? Yang terfitnah agamanya. Maka kalau agama ini yang difitnah, tinggalkan dunia. Karena yang paling mahal dalam kehidupan manusia adalah akidah. Inilah yang paling mahal. Maka apa? Mereka pergi meninggalkan istana dan mencari tempat persembunyian untuk melarikan akidahnya. Di mana mereka bersembunyi? Di sebuah gua. Selama berapa lama mereka bersembunyi? 309. Allah tidurkan mereka dalam gua itu 300 sekian tahun. Allah abadikan istiqamah mereka. Berani mereka meninggalkan segala kemauan dunia demi istiqamah dan komitmen kepada nilai-nilai akidah dan agama. Maka ini fitnah agama.
Kadang-kadang kita diancam salat, tidak boleh kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang kita macam-macam Bapak Ibu, ancaman akidah. Kalau kita solat barangkali ada yang menuduh kita intoleran, kemudian kalau kita puasa mungkin ada yang menuduh kita radikal, macam-macam. Itu adalah fitnah semuanya. Kadang-kadang fitnah terhadap agama. Maka ini yang paling berat. Setelah itu Allah kisahkan pula kisah dua laki-laki, yang satu kaya, yang satu miskin, yang punya kebun yang luas apa. Ini adalah fitnah dunia. Karena dunia ini memfitnah, dia membuat orang sombong. Maka laki-laki yang sombong tadi menghina saudaranya yang beriman yang miskin. Ini kan semuanya Allah dapat. Nanti kamu akan dibat. Tidak ada itu katanya. Hari kiamat itu tidak ada itu. Itu apa aja itu? Fiksi saja itu katanya. Itu hayalan saja itu. Itulah kalau orang sudah sombong. Kalau sudah sombong, angku, kemudian apa? Kena merasa jabatan, harta, kekayaan, sombong, fitnah dunia. Coba Allah miskinkan dia, baru tahu dia. Itulah manusia. Kita jangan dengan kekayaan kita lupa agama, dengan jabatan kita lupa agama, dengan kemewahan dunia kita lupa. Kemudian apalagi fitnah, yaitu kisah Nabi Musa dengan Khidir. Kisah Nabi Musa dengan Khidir. Bapak Ibu, ini kisah yang sama. Fitnah apa? Fitnah ilmu. Banyak orang sombong dengan ilmunya. Kadang-kadang mentang-mentang punya ilmu, semua orang direndahkan. Tidak ada orang yang hebat kecuali dia. Tidak ada orang yang suci kecuali dia. Tidak ada orang yang benar kecuali dia. Semua orang direndah-rendahkan. Kalau berilmu dia apa merendahkan, banyak ilmunya apa merendahkan orang, itu dosa besar apa. Ini ada lagi Pak, tak berilmu, baru tobat kemarin. Setelah itu hari Rabu tobat, hari Kamis belajar, hari Jumat sesat orang semua. Ini parah lagi ini. Sudah bodoh nyesatkan orang lagi. Ini banyak juga sekarang ini. Ini fitnah semua ini. Fitnah. Baru masuk kelompok, satu kelompok menganggap kelompok dia yang paling. Apakah dapat sertifikat surga kelompok itu? Kita aja yang masuk surga nih. Kita aja yang sunnah. Kita aja yang benar, orang lain semua direndahkan. Ustaz-ustaz direndahkan. Kemudian semua direndahkan. Enggak boleh. Itu adalah fitnah ilmu. Fitnah ilmu berbahaya. Sekarang coba ada dialog Khidir. Maka ketika Nabi Musa ditanya, siapa yang paling alim di dunia ini, hai Musa? Maka Musa bilang apa? Saya yang paling alim, dan saya tak mengetahui orang yang paling alim dari saya. Ditegur langsung oleh Allah, hai Musa, ada yang lebih alim dari kamu. Baru tersentak dia. Siapa ya Allah? Saya akan cari dia dan saya akan berguru dengan dia. Begitu pula. Maka orang setinggi apapun ilmunya tak boleh berhenti belajar. Kenapa? Si alim-alimnya kamu, ada yang lebih alim dari kamu. Maka wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang berilmu ada yang lebih hebat lagi. Maka Musa dapat teguran. Itu fitnah ilmu. Wah, indah sekali kisahnya. Maka apa kata Musa? Dari dia bawa Yusha bin Nun, muridnya, dan itu adalah saudara sepupunya. Ayo kita berangkat, dan kita akan mencari itu orang walaupun kita berjalan ratusan tahun. Hukubah au amdiyah hukubah, walaupun sampai 230 tahun dalam perjalanan kita akan cari dia sampai ketemu. Akhirnya ketemu dengan Nabi Khidir. Allah syaratkan, bagaimana saya ketemu? Kamu telusuri jalan pantai, kemudian tanda di mana tempat dia tinggal, kamu bawa nanti dalam keranjang seekor ikan yang sudah disalai. Di mana ikan itu hidup nanti dan meloncat dia dari keranjang, di situlah tinggalnya. Maka tiba di satu pantai, di satu batu, maka situ dia istirahat dengan muridnya Yusha bin Nun. Ketika dia istirahat, Yusha bin Nun dia bangun malam itu. Didengarnya sudah melompat-lompat dalam keranjang itu ikan. Hidup dia. Setelah hidup melompat dia. Setelah melompat masuk dia ke laut. Dan ketika dia ke laut itu, Allah jelaskan dalam Al-Quran, dia mengambil cara yang aneh. Maka dia air yang dia ambil jalan ke dalam dasar lautan itu, semuanya membentuk jalan dia. Kemudian membentuk lubang, dan itu nampak sekali. Akhirnya siapa tadi Yusha bin Nun itu lupa dia untuk memberitahu kisah
Ikan di keranjang sudah tidak ada. Musa juga lupa tadi. Ketika mau berangkat lagi, Musa lupa mengingatkan. Itu lihat ikan masih ada atau tidak. Akhirnya mereka berjalan, keranjang juga dibawa. Setelah itu udah capek dan lelah Musa. Dia bilang, apa, sudah lapar kita, ayo kita makan. Keluarkan ikan tadi. Ikan tadi sudah keluar, loncat ke laut. Maka Musa bilang, di mana? Ya di tempat tadi kita tidur istirahat. Sekarang juga kita ke sana. Itulah tempat yang kita cari, karena Allah sudah kasih tahu di mana ikan itu hidup kembali. Disitulah Khidir. Maka dia telusurilah jalan tadi. Hati-hati dia, jangan-jangan nyasar pula nanti kan. Jalan terus sampai ke tempat tadi sudah ditemuinya Khidir terduduk di sana. Maka terjadilah dialog antara Khidir dengan Musa. Maka apa kata Bapak Ibu sekalian, Musa kepada Khidir ketika itu, Musa menawarkan dirinya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Bolehkah saya ikut kamu? Saya ingin belajar dari kamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membimbing saya kepada kebaikan. Saya tahu kamu banyak ilmu, oleh karena saya ingin belajar dan saya ingin setia mengikuti kamu kemana pergi untuk belajar ilmu darimu. Maka ini kan sudah kita ambil kisah-kisah pelajaran-pelajaran luar biasa. Tapi ketika itu Khidir bilang, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Gimana kamu ikut saya? Kamu akan melihat dari saya nanti hal-hal yang kamu tak bisa sabar melihatnya. Tak bisa sabar kamu, karena saya memiliki ilmu yang kamu tidak punya. Kalau kamu, hai Musa, ilmu kamu ilmu zahir saja. Tapi kalau saya ilmu batin yang Allah berikan. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka dia menemui seorang hamba kami, yang mana hamba kami itu kami limpahkan rahmat kepadanya, kemudian kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Itulah Khidir, ilmu hakikat yang dia milikinya. Kalau ilmu Nabi Musa itu ilmu zahir. Maka umpamanya apa? Nanti kan dalam kisah itu, ketika apa beda ilmu hakikat dengan ilmu zahir? Ketika Musa dengan Khidir masuk ke perahu, maka perahu itu langsung dirobeknya 2 papan. Berlobang perahu itu. Marah Musa, karena Musa sudah numpang lagi. Setelah itu merusak perahu lagi. Marah Musa, karena ilmu Musa, orang seperti ini tidak ada kelihatan salah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba laqad ji'ta syai'an imra. Kamu telah melakukan sesuatu yang betul-betul mungkar, sesuatu yang. Maka apa kata Khidir? Kan dari tadi saya bilang sama kamu, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan dari awal saya bilang sama kamu lagi, tidak akan sabar kamu melihat. Jadi apa? Nanti kita ada analisa luar biasa. Kalau Musa tahunya, kalau ada orang bersalah, kalau ada dosa, kalau ada jinayah, kalau pidana, ada balasan. Kalau tak ada pidana, tak boleh, itu zalim namanya. Maka dituduh oleh dia, Khidir berbuat zalim. Padahal Khidir ini ilmunya ilmu hakikat. Apa ilmu hakikat? Karena Khidir tahu, diberitahu oleh Allah, dan itu ilmu dari Allah, bahwa kapal-kapal, perahu-perahu, apabila perahu itu bagus, licin, tidak ada cacat, itu akan dirampas oleh raja. Dan Nabi Khidir kasihan kepada yang punya perahu ini. Nanti kalau ketemu oleh raja, maka akan dirampas. Oleh karena itu ilmu hakikat, tahu dia hakikatnya. Oleh karena itu, daripada dirampas tak bisa sama sekali dia punya perahu, maka lebih baik dibocorkan dulu atau dibuat cacat. Maka ketika raja melihat, ini tidak bagus, ini ditinggalkannya kepada. Sekarang mana yang lebih ringan resikonya? Membocorkan perahu atau perahu itu hilang sama sekali? Musa tahu? Tidak tahu. Itu namanya ilmu zahir. Sedangkan Khidir, kemudian ketemu lagi seorang anak, langsung dibunuhnya. Astagfirullah, bunuh anak. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu benar-benar telah membuat satu Marah lagi Khidir. Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
Tidakkah sudah saya bilang dari awal kamu tak sabar? Maka apa ilmu hakikat? Ya anak sedang bermain-main tiba-tiba dibunuh oleh Khidir. Anak itu anak yang tampan di antara anak-anak yang ada. Maka Musa coba, anak itu tidak ada salah, tidak ada membunuh, tidak ada apa, tiba-tiba dibunuh. Kalau kita itu gimana? Ilmu zahir. Tapi dibunuh anak itu oleh Khidir karena Allah ngasih tahu, memberikan ilmu hakikat kepadanya. Karena anak itu kalau besar nanti akan membuat teruk orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, akan menyusahkan orang tuanya, akan apa? Oleh karena itu apa? Lebih baik dia tidak ada daripada orang tuanya sengsara. Tetapi siapa yang mengenal itu? Musa tak tahu itu. Maka ilmu Musa adalah ilmu zahir, sedangkan ilmu Khidir ilmu hakikat. Tapi Bapak Ibu kan sekarang ada orang mendakwa ilmu hakikat, dia punya ilmu hakikat. La ilaha illallah, saya tidak bisa. Ada orang kadang-kadang berjobah, bersoban, bertasbih, dia tahu hakikat. Jadi kalau ada ustaz-ustaz ceramah, itu ustaz zahir itu baru tingkatan makrifat. Kalau kami sudah itu mendakwa. Itu tidak bisa, kecuali itu memang orang-orang dikaruniakan. Itu tidak bisa dakwah-dakwah Bapak Ibu. Kalau dakwah-dakwah saya tahu hakikat, itu malah tak tahu hakikat itu. Kenapa? Itu tidak didakwa. La ilaha illallah. Tapi bisa saja Bapak Ibu, orang diberikan oleh Allah ilmu khusus seperti wali-wali Allah, mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang banyak. Kenapa? Maka indikatornya ketakwaan, kedekatannya kepada Allah. Masya Allah, rajin sholat. Tapi kalau ada orang sholat tak ada, auratnya pakai kolor kemana-mana, setelah itu dibilang ilmu hakikat, itu preman, setan itu. Kemudian kerjanya tidak benar, mencuri barang orang, maka indikatornya takwa. Maka kalau takwanya, Masya Allah, sholatnya, ibadahnya, khusyuknya, apanya, kemudian dia mengetahui itu barangkali Allah berikan kepada dia karunia. Tapi kalau maksiat dia, setelah itu buat pula hakikat, kemudian dianalisa dia berbuat begini, sudah melampaui ini, itu ngawur namanya. Tidak ada itu Bapak Ibu sekalian, maka jangan percaya ya. Tapi kalau ini yang diceritakan Allah tentang Khidir, jadi indah sekali kisah Khidir. Kita sudah banyak mendapat pelajaran. InsyaAllah kita akan ambil lagi pelajaran, bagaimana pelajaran dia ketika masuk perahu, dia bocorkan perahu. Setelah itu ketika ketemu anak, dia bunuh anak itu. Setelah itu ketika masuk satu kampung, dia minta dilayani, minta supaya dijamu, tapi masyarakatnya enggan. Lalu ada yang melihat satu gedung yang hampir roboh, rumah yang hampir condong roboh. Maka Khidir ketika itu bekerja berat untuk meluruskan gedung itu kembali. Maka Musa bilang, kenapa kamu capek-capek? Kenapa kamu tak kontrak dulu, ambil upah? Marahlah. Hadza firaqu baini wa baini. Satu kali SP1, setelah itu SP2, yang ketiga hadza firaqu baini wa bainika. Di sinilah perpisahan antara saya dengan kamu. Kamu sudah 3 kali melanggar, maka pergi, tak boleh ikut saya lagi. Tapi akan saya jelaskan kepada kamu peristiwa-peristiwa tadi semuanya. Maka kalau ada pegawai pelanggar 3 kali cukup, SP1, SP2, yang ketiga pecat. Maka dalam kisah Musa dan Khidir ada ketiga kali protes juga. Musa bilang, hadza firaqu baini wa bainika. Inilah saat kita berpisah. Tidak ada ampun lagi bagimu. Kamu tidak bisa sabar. Baik, insyaallah kita sambung nanti. Kisah ini sangat menarik sekali untuk kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.